Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, dengan taufik, inayah dan maunah dari Allah, kita bisa kembali bertemu dalam kondisi kajian kita yang semacam ini. Pada kesempatan ini kita masih lanjut dalam kajian tafsir surat Al-Furqan yang kalau tidak salah kemarin kita sudah tuntaskan sampai dengan ayat yang ke-34. Ya. Hari ini kita akan berbicara tentang beberapa rasul yang disebutkan. Ya. Kita baca dulu ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبْ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَدْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا. Surahul Azim. Kita lihat sampai ayat 40. Kalau memungkinkan nanti bisa sampai ayat yang ke-44 ya. Kita lihat dulu ayat ini. Terjemahannya Walaqad ataina Musal kitab. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan kepada Nabi Musa Alkitab. Waja'alna ma'ahu akhahu Haruna wazira. Dan kami telah jadikan bersama beliau saudaranya untuk mendampinginya ya sebagai wazira, ya, pendamping pembantunya. Faqulna, maka kami berfirman kepada mereka berdua, idhaba, berangkatlah kalian berdua ilal qaumil ladina kazzabu bi ayatina, kepada kaum yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Fadammarnahum tadmira, yang lantas kaum tersebut karena ingkar, karena mendustakan, kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Wa qauma Nuhin, dan kaum Nabi Nuh, lamma kazzabu ar-rusula, pada saat mereka mendustakan para rasul. Jadi kaumnya Nabi Nuh telah datang sebelumnya para rasul yang lain. Nabi Idris, Nabi Sis, Nabi yang lain sebelum Nabi Adam. Sesudah Nabi Adam AS, sebelum Nabi Nuh AS. Makanya disebutkan mereka mendustakan kaum Nabi Nuh, para rasul. Aghraqnahum, kemudian kami tenggelamkan mereka. Waja'alnahum linnasi ayah, dan kami jadikan peristiwa mereka kaumnya Nabi Nuh sebagai tanda, ya, sebagai peringatan bagi manusia. Wa atadna lidzalimina adzaban alima, dan kami sesungguhnya telah menyediakan azab yang pedih kepada orang-orang yang zalim. Wa adan wa samuda, dan kaum Ad serta kaum Samud, kaumnya Nabi Hud dan kaumnya Nabi Saleh. Wa ashabar rasi, dan ashabur rasi, ya, kaum Nabi yang berikutnya. Wa qurunan baina dzalika katsira, dan beberapa kurun
waktu-waktu yang panjang, kita bisa bilangnya abad ya, wa qurunan ya, wa sabri wa qurunan dzalika katsira, dan kemudian generasi-generasi ataupun abad demi abad berganti kaum, terus semuanya dari nabi-nabi yang diutus ada kaum yang Allah hancurkan, itu maksudnya. Wa kullan darabna lahul amsal, dan pada tiap-tiap mereka semua kami telah membuat percontohan-percontohan, maksudnya buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullan tabbarna tadbira, dan semua peristiwa mereka itu menjadi pelajaran buat kita di mana kami menghancurkan mereka ya, sehancur-hancurnya. Walaqad atau 'alal qaryah allati umtirat mataras sau, dan sesungguhnya mereka telah datang kepada satu tempat ya, qaryah ya, umtirat mataras sau. Nah, maksudnya ini kisah kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka kaum kufar musyrik Mekah itu sudah datang ya ke tempat kampung itu, jadi tahu kejadian kampung itu ya. Ada yang menafsirkan ini kampung Saddam yang Allah hancurkan, dibalikan semuanya, di mana ketika Allah berikan kepada mereka umtirat mataras sau. Asal katanya umtira itu dari amtarah, artinya hujan. Ini maksudnya dihujani azab, maksudnya. Dihujani azab yang begitu banyak berturut-turut kepada mereka, ya. Afalam yakunu yarawnaha. Maka apakah tidak mereka perhatikan kejadian itu untuk menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang didakwahi oleh Nabi, seperti orang kafir Quraisy juga termasuk di dalamnya. Kanu la yarjuna nusyura. Ya, bal kanu, hanya saja ternyata orang-orang yang didakwahi oleh Nabi di Mekah, orang kafir Quraisy itu adalah orang-orang yang tidak mengharapkan adanya perjumpaan, adanya hari ketika Allah akan mengumpulkan manusia kembali, hari ketika mereka dibangkitkan. Para jemaah sekalian, ini adalah kisah para atau sebagian para rasul. Qisasu ba'dir rusul ya, tasliyah dari Rasul alaihi salam. Ini penceritaan atau menceritakan tentang beberapa kisah para rasul untuk menjadi hal yang menenangkan dakwah Nabi. Jadi ketika beliau mengalami kondisi dapat tekanan, ya bahkan sahabat-sahabat beliau yang dari kalangan budak, kalangan orang-orang miskin dapat siksaan, ya, mereka mendapatkan embargo, mendapatkan keadaan-keadaan yang menyakitkan, ya, karena orang-orang kafir Quraisy tidak senang dengan dakwah Nabi. Nah, maka untuk menghibur Nabi, untuk menyenangkan hati Nabi, dan untuk membuat tenang tentram hatinya, diceritakan oleh Allah kisah para nabi ini, bahwa para nabi semua pun juga mengalami luka, melalui penderitaan, melalui keadaan ditolak oleh kaumnya. Tapi akhirnya Allah tegakkan kebenaran. Nah, kita akan lihat di sini. Wa tamdi suratul karimah hiya taqussu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari ayat ini, ayat 35 ini adalah bagian ayat yang bertujuan untuk mengkisahkan sesuatu kepada Nabi dan umatnya. Qisasu ba'di ikhwanihi minan nabiyyin, yaitu sebahagian kisah dari para nabi yang merupakan saudara-saudaranya, dan disebutkan nabi itu adalah saudara-saudara beliau. Wa mahalla bi aqwamihim al-mukazzabin, wa halla bi aqwamihim al-mukazzibina minal adab wad dammar. Dan apa yang terjadi kepada kaumnya para nabi yang Allah utus itu, ketika mereka mendustakan para rasul utusan Allah, maka mereka mendapatkan azab dan kehancuran. Wadzalika katasliyatin lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah ini menjadi semacam obat yang menenangkan hati Nabi, yang membuat beliau menjadi lebih kuat kesabarannya menghadapi kenyataan itu, hatta la yadiqu sadruhu bitaqdibi qaumihi lahu. Yang tujuannya adalah agar jangan sampai hatinya merasa sesak, merasa sempit,
merasa tidak nyaman akibat perbuatan kaumnya yang menolak dakwah beliau. Jadi ayat ini menenangkan hati Nabi. Waliya alama, dan agar beliau tahu juga, Nabi kita Muhammad SAW agar tahu dengan Allah mengisahkan para nabi ini, anna rusula qablahu, bahwa para rasul yang telah Allah utus sebelum beliau, qad laqau mithla ma laqa. Sungguh mereka menemukan keadaan seperti yang beliau temukan keadaan itu pada hari ini. Jadi kalau Nabi mendapati penolakan dari kaumnya, ada yang mendustakan, ada yang melawan, ada yang menantang, maka para rasul terdahulu sebelum beliau pun mendapati hal yang serupa. Wa kanat an-natijah anna nasrallahi ar-rusula. Dan tujuan daripada Allah mengisahkan ini kepada Nabi, supaya Nabi ngerti betul bahwa pada akhirnya nanti Allah akan memenangkan perjuangan para rasul. Akhirnya semua para rasul menang, semua yang menjadi kaum yang mendustakan malah hancur, ya sehancur-hancurnya. Wa ahlakal mukadzibin. Ya, Allah akhirnya menghancurkan semua para pendusta itu, orang yang menolak dakwah para nabinya. Nah, makanya disebutkan tadi, walaqad ataina Musa al-kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu Harun wazira. Kaum Nabi Musa, yang Nabi Musa didampingi oleh Harun, itu juga adalah kaum yang akhirnya ditenggelamkan oleh Allah, ya. Kemudian akhirnya Nabi Musa mengajak kaum Bani Israel, kaumnya berikutnya, untuk supaya ikuti aturan yang ketika Allah telah turunkan kepada Nabi Musa kitab. Itu nanti menjadi kaumnya Bani Israel. Pada dasarnya, ya, kaumnya ini semua adalah, baik Fir'aun maupun kaum Bani Israel, adalah satu umat yang sebetulnya menjadi objek dakwah dari Nabi Musa alaihissalam. Wa kaum Nuh, dan kaum Nabi Nuh juga demikian, disebutkan di sini Allah tenggelamkan, ya. Bahkan kalau kaum Nabi Nuh ditenggelamkan itu semua manusia yang tidak beriman, sehingga yang tinggal adalah hanya orang-orang beriman di muka bumi. Jadi setelah itu memang keturunan umat manusia adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kaum Ad, kaum Samud, ya, dan Ashabur Ras, dan macam-macam yang lain, semuanya mendapatkan azab. Di sini dikatakan khususnya, zakarallahu ta'ala minal muhlakin qaumi Nuh wa qad ahlakahumullahu bitufan. Ya, Allah menyebutkan di sini di antara para umat yang mendustakan para rasulnya itu adalah kaumnya Nabi Nuh di antaranya. Di mana Allah menghancurkan kaum Nabi Nuh itu dengan air bah, air hujan, ya, badai yang akhirnya menghasilkan air, ya, menjadikan banjir dan menenggelamkan semua yang ada. Wa Adan, dan kaum Ad, waqad ahlakahumullahu birrih al-atiyah al-mudammirah. Kaum Ad, itu adalah kaum yang Allah hancurkan dengan badai yang kuat kecepatannya, kencang. Jadi mereka terlempar ke sana kemari hancur. Jadi bukan badai yang berisi air banjir seperti Nabi Nuh. Ini badai angin yang kencang, ya, kayak kita bilangnya, boleh dibilang kayak angin ya, angin-angin yang sekarang dengan nama-nama manusia, angin itu, ini macam-macam, itu yang menghancurkan. Begitu juga kaum Samud. Kaum Samud qad ahlakahumullahu bisayhah. Nah, ini kaum Samud itu Allah hancurkan dengan satu teriakan. Jadi suara yang memekakkan telinga. Jadi suara yang memekakkan telinga sehingga mereka semuanya juga hancur. Wa ashabur rasi. Ya. Ashabur rasi ini adalah wahiyya al-bi'ru ghairul matwiyah. Yaitu satu kaum yang punya sumber air, tapi kemudian sumber itu tidak membuat mereka bersyukur, ya, akhirnya Allah keringkan sumber itu semua. Ya, akhirnya sumber-sumber air yang dibutuhkan manusia waktu itu di zamannya. Waqad ahlakahumullahu bi khasafil ard bihim wa bi diyarihim. Allah hancurkan kaum yang tidak bersyukur atas nikmat Allah dengan banyaknya muncul sumur-sumur dalam kehidupannya, yang air begitu banyak untuk kehidupan mereka. Allah ratakan tanahnya. Allah jadikan rumah-rumah mereka rata dengan bumi.
Wa ahlaka aqwaman akharin. Begitu pula Allah hancurkan kaum-kaum yang lain. Ihlakan fadhi'an murabba'an. Ya. Hancur yang sehancur-hancurnya. Seperti ibaratnya kotak-kotak yang tadinya berbentuk berdiri menjadi tertidur. Jadi semuanya rata. Ya. Walakinnal ayah lam tadhkurhum. Ya. Wa kana halak kullu ummatin bunu' minal azab fazia'. Akan tetapi ayat ya yang di dalam ayat Quran menceritakan ini tidak menceritakan detail azab yang akhirnya mematikan mereka. Cuma digambarkan angin besar, badai ya. Yang agak detail itu tentang Nabi Nuh alaihi salam. Walihada qala ta'ala, makanya dalam ayat yang berikutnya ya diceritakan kaum-kaum yang lain, tapi kaum yang lain nggak diceritakan betul azabnya lagi, seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Abah Sabur Rasul, kaum Nabi Nuh diceritakan, meskipun yang detail juga hanya Nabi Nuh. Nah itu dikatakan wa qurunan baina dzalika katsira. Pokoknya kaum-kaum abad-abad kemudian, generasi-generasi umat berikutnya kemudian yang hidup pada zaman setelah mereka, seluruhnya banyak. Wa kullan darabna lahul amsal. Semuanya kata Allah kami jadikan contoh-contoh buat umat kita atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullan tabbarna tadbira. Semuanya Allah contohkan sebagai kaum yang akhirnya Allah hancurkan ketika mereka menentang Rasul. Ingin saya ceritakan sedikit dalam konteks kisah Nabi ini. Ya. Dikatakan begini, ahlaknahum ihlakan wa damarnahum tadmira. Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Allah lumatkan mereka menjadi seolah-olah seperti rata dengan tanah, tidak ada yang tersisa. Tsumma dzakara ta'ala qaumul Lut. Kemudian berikutnya nanti ya Allah akan sebutkan tentang kaum Nabi Lut alladzi ya qallaballahu qurahum, yang Allah balikkan, dibulak-balikan ya, qallaballahu dibulak-balikan sehingga areanya atau tempat tinggal mereka, negeri mereka menjadi hancur. Wa nazalat alaihim hijaratan minas sama'i ka'amsalil matar. Yang kemudian tidak hanya sampai di situ dibalikan, ketika itu juga sambil Allah turunkan batu-batu ya seperti hujan. Jadi hujan batu gitu ya. Fatudha'af alaihimul azab, maka azab mereka menjadi azab yang begitu kuat ya. Azabun minas sama, azab dari langit. Wa azabun minal ard, dan azab dari bumi. Walihada qala ta'ala wa laqad ataw 'alal qaryah allati umtirat matar as-saw. Ya. Sesungguhnya mereka telah mendatangi satu kaum. Jadi ini al-qaryah, ini kaumnya Nabi Lut. Bahwasanya kaum musyrikin Mekah sudah tahu cerita tentang kaum Nabi Lut ini. Di mana untuk kaum Nabi Lut ini kisahnya adalah umtirat matar as-saw. Mereka dihujani dengan azab yang begitu dahsyat. Dari atas berupa hujan batu, kemudian dari bawah negerinya dibalikan setelah itu. Nah, jadi betul-betul azab yang luar biasa. Wa ta'bir bil matar ya. Adapun pengungkapan istilah hujan ya dalam konteks azab kepada kaum Nabi Lut ini, yuha bikasratil azab wa syiddatihi. Wahyu ini menceritakan maksudnya adalah azab yang menimpa mereka begitu dahsyat, begitu luar biasa ya. Azab yang sangat keras. Jadi bukan hujan, tapi hujan azab. Azab yang terus-menerus silih berganti kepada mereka. Fahiya hijaratun min sijil. Ya. Maka dia bentuknya seperti batu ya, yang datang dari sijil seperti yang mengenai kaum ashabul fil ya. Walaisat hijaratun min madar. Bukan batu yang terbuat dari ya alami yang kita dapati batu-batu sungai yang keras begitu saja. Tapi ini batu yang berisi sesuatu yang bisa menghancurkan. Ya, itu istilah hijarah min sijil seperti dalam kisah Ashabul Fil. Itu adalah batu yang berasal dari sijil, salah satu nama api neraka, lembah di neraka. Yang batu itu kalau terlempar, batunya kecil, dibawa oleh burung. Kalau dulu Ashabul Fil itu dibawa oleh burung 3. Tapi kalau ini nggak ada yang bawa, langsung turun dari langit.
Nah itu kalau buat kaum Nabi Lut, nah batu itu kalau kena kepala itu membakar sampai ke jantungnya, dan terus menghancurkan sampai seluruh badannya. Jadi dia dari kepala itu bisa sampai tembus, ya. Bahkan kalau dalam konteks Nabi Lut itu dikisahkan membakar mereka dari isi kepala mereka sampai kepada kemaluan mereka, ya. Keluar dari kubul dan dubur mereka. Jadi yang keluar dari depan kemaluan mereka, dari dubur mereka. Itu karena memang mereka kaum yang berbuat sodomi. Jadi mungkin azabnya seperti itu kepada mereka. Kemudian wa takhsisul qaryah huna bizikr. Kalimat al-qaryah di sini khusus disebutkan, maksudnya adalah tempatnya kaumnya Nabi Lut, ya. Likauniha kanat fi mamarri tujar Quraisy. Kenapa? Karena tempatnya kejadian kaum Nabi Lut itu biasa dilewati oleh kaum kufar Quraisy kalau mereka mau jalan berdagang dari Yaman ke Syam, ya, dari Mekah mau ke Syam ke arah utara, kemudian dari Syam mau ke arah Yaman ke bagian bawah selatan. Nah itu tempatnya ada di area dekat arah menuju Syam, ya, perjalanan dari Madinah menuju Syam. Itu tempat Qaryah, yang disebut Qaryah, atau tempatnya yang dihancurkan dari kaum Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lutnya nggak disebutkan, tapi yang disebutkan adalah Qaryah. Nah, Qaryah ini semua ahli tafsir menyepakati yang dimaksud adalah kaumnya Nabi Lut. Wa kanu fi asfarihim yarawnaha maqlubah wala ya'tabirun. Orang kafir Quraisy itu kalau melewati tempat yang kejadian negeri yang dibalikan itu, dia lihat negeri itu sudah terbalik, nggak ada apa-apa, sudah nggak bisa tumbuh macam-macam. Dulu asalnya adalah negeri yang makmur subur. Kemudian kalau mereka lewat aja, nggak ambil pelajaran. Itu kalau orang kafir Quraisy. Walihada aqabaha bitaubih lahum. Maka dari itu kisah yang dikisahkan dalam ayat ini untuk mereka kaum Quraisy ini itu betul-betul semacam menghinakan mereka yang nggak yakin atau nggak percaya itu dengan kalimat afalam yakunu yarawnaha. Apakah karena kalian tidak melihat? Padahal mereka melihat, mereka sering melewati. Ya, kalian nggak ngambil pelajaran itu karena kalian nggak tahu, karena nggak lihat, ya. Jadi ini kayak ejekan, padahal kayak penghinaan kepada mereka karena mereka nggak mengambil pelajaran walaupun melihat tempat itu. Atau dalam bahasa Arab yang lain boleh dibahasakan begini. Amma kana haula al-musyrikun yarawnaha munqalabah. Bahwa orang-orang kafir Quraisy ketika melewati tempat itu tahu tempat itu adalah tempat yang dikisahkan terbalik. Atas jadi bawah, bawah jadi atas, ya. Qad ja'alallahu 'aliyaha safilaha. Allah menjadikan 'aliyaha bagian atasnya menjadi bagian bawahnya, ya. Fa yakhafu wa ya'tabiru. Maka apakah mereka dengan keadaan itu menjadi takut, menjadi mengambil pelajaran? Nyatanya tidak. Ayat berikutnya berbunyi begini. Bal kanu la yarjuna nusyura. Bahkan mereka kaum kufar Quraisy ada orang yang nggak percaya bahwa nanti mereka akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat. Allah akan bangkitkan mereka kembali. Itu nggak percaya mereka. Mestinya mereka ambil pelajaran di sini. Ai la yu'minuna bil ba'tsi wan nusyur. Mereka tidak percaya kepada hari kebangkitan, hari kiamat itu. Terangkan di sini, ya, bahwa apa yang Allah maksudkan dalam mengkisahkan para nabi ini untuk menguatkan hati Nabi dalam berjuang, bahwa beliau jangan merasa apa yang beliau alami ini adalah derita beliau sendiri. Apa yang beliau alami ini adalah apa yang dialami oleh beliau dan umatnya semata. Tapi sebetulnya ini dialami oleh para nabi sebelum beliau. Ya. Yang kalau kita baca kisahnya itu, ya, asalnya mereka dan kita semua adalah umat yang satu. Al-Quran mengatakan di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ya, ayat 213, ya, ini biar kita sendiri juga lebih mengambil pelajaran. Allah katakan kanan nasu ummatan wahidatan. Adalah kita semua umat manusia ini asalnya adalah umat yang satu. Ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan, ya,
kunna ala millatin wahidatin, kata beliau. Bahwa kita umat manusia ini sebetulnya berdiri di atas satu keyakinan agama. Millah yang satu, itu kata beliau. Faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin, maka kemudian Allah mengirim para nabi untuk mengingatkan mereka, memberi kabar gembira, memberi peringatan supaya mereka tetap istiqomah dengan keyakinan millah yang mereka pegang. Nilai yang dibawa sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, ya. Yang ketika turun ke muka bumi, Allah berpesan kepada beliau, ya, dalam surat Thaha, surat yang ke-20 ayat 123, wa qulna ihbitu minha, turunlah engkau wahai Adam berdua, ya, engkau, istrimu, ada yang menafsirkan berdua itu engkau dan iblis juga semua, silahkan turun ke bumi ini. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka siapapun di antara engkau yang nanti, di antara kalian, engkau dan anak keturunanmu, mendapati ada petunjuk Allah turun untuk mengatur kehidupanmu di muka bumi, ya. Faman ittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk aku itu, kata Allah, fala yadhillu wala yashqa, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Artinya hidupnya akan selamat, akan sejahtera, akan nyaman, baik, bahagia dunia akhirat. Nah, kemudian berlangsunglah peristiwa yang cukup lama antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Ada mengatakan 900 sampai 1500 tahun. Nah, di antara zaman Nabi Adam dan Nabi Nuh itu ada nabi-nabi yang lain seperti Nabi Sis, ada Nabi Idris, dan ada orang-orang soleh. Ya. Orang-orang soleh yang taat kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Adam tadi, anak turunannya. Tapi menjelang Nabi Nuh diutus oleh Allah, kejadiannya berbalik. Mulai terjadi pengingkaran kepada ajaran tauhid ini. Justru orang soleh yang hidup sebelum mereka, itu mereka agung-agungkan secara berlebihan. Mereka buat gambarnya mula-mula, lukisannya, lalu kemudian mereka buat patungnya orang soleh itu, lalu lama-lama mereka sembah orang-orang soleh itu. Yang mestinya mereka teladani, mereka jadikan contoh keteladanan kesalehan orang-orang itu, tapi justru mereka sembah orang-orang itu. Ada 5 orang soleh yang disembah oleh orang kaum Nabi Nuh itu. Disebutkan dalam Al-Quran nih nama-namanya, ya. Bisa kita lihat di dalam Al-Quran di surat Nuh. Sebentar, saya bukakan. Surat Nuh ayat 24 kalau tidak salah. Coba kita lihat, surat Nuh itu surat yang ke-71, ya. Ayat nama-nama Tuhan itu, ayat 23. Ya. Ini kisah kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kaum Nabi Nuh itu bilang begini, hai Nuh, kalau engkau mengajak kami kepada Islam, kepada dakwah tauhid ini, istilahnya, ya, maka kamu mestinya jangan bersikap begitu, jangan pernah meninggalkan sesembahan, ya, Tuhan-Tuhanmu yang biasa disembah oleh orang-orang tua kita dulu, oleh nenek moyang kita dulu. Jangan kali-kali engkau tinggalkan sesembahan itu, ya. Jangan kau tinggalkan sesembahan yang sudah dilakukan selama ini, Tuhan-Tuhan yang disebut oleh umat itu. Seperti di sini disebutin, Tuhannya namanya Wadda, Suwa'a, Yaghus, Ya'uq, dan Nasra. Ini adalah nama-nama Tuhan yang mereka sembah, yang asalnya nama-nama ini adalah nama-nama orang soleh yang hidup antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Ya. Ada yang meriwayatkan sampai Nabi Idris. Ya, jadi orang-orang soleh. Apakah mereka juga para nabi? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas hadis sahih hanya mengatakan memang bahwa para nabi Allah utus itu berjumlah 124.000 orang. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir pun diulang, yaitu hadis Bukhari, ya, 124.000 orang nabi yang Allah utus. Kemudian dari mereka itu ada 313.000 itu adalah kaum mereka yang menjadi rasul, ya.
Itu kalau dilihat tafsir dari surat Al-Baqarah yang kita buka tadi, ya, 213. Bentar, biar saya buka tafsirnya, ya. Jadi kalau dalam tafsir ini disebutkan dalam hadis dari Bukhari bahwa jumlah para nabi itu dibuat keterangan yang cukup jelas begitu buat kita jadinya, ya. Bentar, ayat 213 tafsir surat yang barusan kita buka ini. Nah, di sini Ibnu Katsir menerangkan, ya, siapa mereka itu, ya. Nah, atau berapa jumlahnya ini diterangkan di sini. Mereka adalah umat yang satu, ya, ummatan wahidah. Kata Nabi, kata Ibnu Katsir, ya, fa innallaha lam yaj'al li ahadin mimman kana ma'ahu minal mu'minina naslan wala aqban siwa Nuh alaihi salam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan satu orang pun, ya, yang ikut bersama Nabi Nuh, ya, kecuali yang ada adalah hanya orang-orang mukmin, ya. Jadi nggak ada seorang pun bersama Nabi Nuh dari orang-orang mukmin, ya. Itulah yang menjadi keturunan umat manusia, ya. Mereka lah keturunan Nabi Nuh alaihissalam nantinya. Yang Allah selamatkan adalah mereka yang berada di kapal dari orang-orang mukmin yang bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam. Fakulun ala wajhil ard al-yauma min sa'iri ajnasin bani Adam yan sabuna ila auladin Nuh as-salasa wa hum Sam wa Ham wa Yafis. Begitulah semua umat manusia yang ada di muka bumi saat ini itu dinisbatkan kepada, ya, ketiga anak Nabi Nuh yang selamat itu, yaitu Sam, Ham, dan Yafis, ya. Mereka lah yang diselamatkan itu. Semua yang menyembah berhala tadi Tuhan yang mereka jadikan Tuhan, orang-orang soleh itu 5 itu semua itu Allah binasakan. Nah, ini sesuai dengan firman Allah dalam ayat yang lain, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Allah jadikan anak keturunan Nabi Nuh itu menjadi orang yang tersisa di muka bumi ini. Jadi yang hidup di muka bumi pada zaman ini, pada saat ini, sekarang ini, kita semua manusia-manusia keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita seolah punya dua Abul Bashar. Nabi Adam, bapak manusia, maksudnya yang pertama, tapi setelah sudah ada yang kafir di zaman Nabi Nuh, sudah mulai musyrik, sudah mulai beribadah kepada selain Allah, diutus Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu yang berdakwah tauhid pertama kali. Di zaman Nabi Idris, Nabi yang lain, itu semuanya tetap akidahnya benar, tauhidnya benar. Tapi terjadi maksiat-maksiat saja. Ada pembunuhan, ada kriminal, dan semacamnya. Tapi penyimpangan akidah tauhid baru sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nah, kemudian di zaman Nabi Nuh, Allah tenggelamkan semua manusia yang tidak beriman, maka yang tersisa adalah orang beriman. Makanya Nabi Nuh disebutkan bapak dari umat manusia yang kedua. Karena kita semua sekarang ini adalah anak keturunan Nabi Nuh alaihi salam, yang terselamatkan dari kapal yang dari orang beriman yang diselamatkan itu. Imam Qatadah dalam tafsir Ibnu Katsir ini juga mengatakan an-nasu kulluhum min dzurriyyati Nuh alaihi. Manusia sekarang adalah berasal dari anak keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kita ini semua istilahnya dianggap sudah satu keturunan, ya, keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Lebih lanjut, ya, kita lihat lagi di sini bahwa dikatakan bahwa dulu kaum Nabi Nuh alaihissalam, ya, adalah kaum yang pertama kali mendapatkan dakwah tauhid, ya, oleh Rasul utusan Allah ini, yang dari 124.000 para nabi itu ada sekitar 313.000 orang yang diberikan Allah sebagai Rasul. Dan dari 313 itu hanya ada sekitar 25 orang yang disebut dalam Al-Quran yang wajib kita imani. Jadi sebetulnya Rasul itu banyak, apalagi Nabi, tapi kita tidak wajib mengimani. Jadi kalau ada orang berpikir, oh boleh jadi mungkin Siddhartha Gautama Buddha, mungkin itu juga Nabi, nah kita tidak perlu mengimani. Dan kalau kita tidak mengimani pun, itu tidak membuat kita kufur. Karena yang wajib kita imani, bahkan tidak yang 313, cukup yang 25 Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran itu saja. Ya. Nah, kemudian yang kita perlu ingat juga adalah
ketika Allah menceritakan tentang para nabi ini kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini, itu dibarengi dengan menceritakan adanya akibat dari kaum yang menentang ajakan para nabi utusan Allah itu. Jadi bukan sekedar menyebutkan para nabi, tapi disebutkan bentuk azab yang Allah berikan kepada mereka. Nah, ini untuk menunjukkan kepada nabi kita bahwa engkau tidak sendirian berdakwah, engkau hanya rasul yang terakhir, nabi yang terakhir. Sebelum engkau berlalu para rasul, para nabi yang mendapatkan penentangan dari kaumnya yang begitu hebat. Dan selalu bahasa Al-Quran itu walaqad arsalna nuhan ila qaumihi, kepada kaumnya. Ada lagi bahasanya juga walaqad arsalna hudan ila walaqad arsalna samuda akhahu hudan. Bukan. Walaqad arsalna adan akhahu hudan. Jadi dikirim oleh Allah kepada kaum Ad saudara mereka, yaitu Nabi Hud. Kemudian juga kaum Samud, itu disebutkan saudara mereka Allah kirim, yaitu Nabi Soleh. Nah, jadi bahasanya itu saudaranya, kaumnya. Jadi Allah gunakan kalimat bahwa sesungguhnya yang hadir di tengah-tengah mereka bukan orang asing, bukan orang yang dari luar, katakanlah. Ini kalau bahasa sekarang ini seolah-olah agama itu dianggap kayak sesuatu yang bersifat material atau barang. Ini zaman sekarang kan kita di Indonesia, aslinya orang Indonesia, Nusantara, maka Islam adalah agama impor. Kan begitu dianggapnya, karena datang dari Arab. Padahal ini adalah sebuah pengungkapan yang sangat-sangat tidak ada dasar ilmu sama sekali, karena yang namanya agama adalah dakwah yang tersebar kemana-mana. Ya, bukan seperti barang yang dari luar negeri datang ke dalam negeri, jadi sifatnya diimpor. Nah, di sini Allah tegaskan bahwa para rasul yang terdahulu semuanya adalah diutus kepada kaumnya sendiri. Atau kaumnya itu di tengah-tengah mereka Allah munculkan saudara mereka menjadi seorang nabi dan rasul. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Atau yang masih ingat barangkali bahasanya biar kita lebih jelas, kita buka kembali surat Al-A'raf. Nah, ini kisah para nabi yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf. Ini lengkap dengan nama-namanya disebutkan. Ya, bisa kita lihat misalnya, ya, di sini disebutkan pertama Nabi Nuh di ayat 59. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Ya. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kan begitu. Kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya dan dakwahnya adalah, wahai kaumku, beribadahlah hanya kepada Allah saja dan jangan jadikan Tuhan selain Allah sebagai Tuhan kalian yang kalian sembah. Ini dakwahnya sama kalimatnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Itu ayat 59 surat Al-A'raf. Sedangkan ayat 65 ini kaum Ad, ya. Kaum Ad, Nabi Hud tadi yang saya katakan, wa ila adin akhahum hudan, dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka yaitu Hud. Jadi bahasanya kalau tadi Nabi Nuh kaumnya, kalau ini malah saudaranya, bahkan saudaranya kaum Ad yaitu Nabi Hud alaihissalam, ayat 65. Dakwanya sama, qala ya qaumi u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya. Kemudian di ayat berikutnya ayat 73. Ini kaum Samud. Ya. Allah bahasakan wa ila samuda akhahum salihah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus di tengah kaum Samud saudara mereka yaitu Nabi Soleh. Nah, pesannya sama. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya. Ini dakwanya sama. Ini ayat 73, ya. Bahasanya pertama saudaranya, ya.
kaumnya, itu bahasanya. Jadi orang yang dekat dengan kaum itu. Bagaimana Nabi kita sendiri, itu kaumnya sendiri. Yang sebelum dia jadi Nabi, diangkat, dia disebutkan sebagai orang yang bergelar Al-Amin, yang jujur, yang dipercaya, yang tidak pernah berdusta. Ini begitu Nabi Muhammad memunculkan dakwah tauhid, mulailah ada penolakan mereka. Begitu pula ini kaum Nabi Nuh, kaum Ad, ya, kaumnya Nabi Hud, kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh, juga begitu, ya. Ajakannya sama, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, dan muncul dari lingkungan masyarakat yang sama, masyarakat itu, supaya orang mudah mempercayainya. Karena kalau di orang luar, ya kayak di Indonesia, nanti dikatakan agama impor. Makanya yang dimunculkan adalah orang setempat, supaya lebih meyakinkan. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 80, ini agak berbeda. Kaum Nabi Lut. Ya. Kaum Nabi Lut ini tidak disebutkan oleh Allah ajakan tauhidnya. Waluton idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ya sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ya. Tidak disebutkan ajakan langsung ya qaumi ibudullaha ma lakum ilahin ghairu, karena konteks tauhid ini untuk beliau, ya, itu sudah ada nabi yang mengajarkan tauhid yang lebih tegas dan jelas, yaitu Nabi Ibrahim. Karena Nabi Lut hidup sezaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Malah Nabi Lut masih jatuhnya keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi di ayat ini juga sebetulnya apa yang Nabi Lut ungkapkan tentang kerusakan moral, ya, di zaman itu yang belum ada pada zaman yang lain, sesungguhnya bukan semata-mata kerusakan moral saja, ya. Justru Allah mengungkapkan kisah Nabi Lut dengan kalimat waluton idh qala liqaumihi atatuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, ya. Innakum latatuna rijala syahwatan min dunin nisa, kalian mendatangi laki-laki, ya, untuk menyalurkan syahwat kalian, bukan kepada perempuan. Ini adalah satu perbuatan yang mungkar, yang luar biasa, karena ini justru memotong, ya, niat dan maksud tujuan Allah menciptakan manusia. Dan ini berarti persoalan akidah. Karena Allah menciptakan manusia laki dan perempuan supaya berkembang biak, ya, supaya bertambah, berjumlah banyak umat manusia di muka bumi. Nah, begitu mereka menyalurkan syahwat laki dengan laki, akan terputus, ya, perkembangbiakan jumlah manusia. Ya, karena tidak mungkin akan ada kelahiran di sana, ada generasi baru di sana kalau laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Maka ini adalah persoalan akidah. Jadi bukan sekedar persoalan kerusakan sosial semata, tapi kerusakan juga masalah akidah. Makanya kehancuran bagi kaum Lut selalu spesifik. Kalau di sini nggak disebutkan dia ngajakin tauhid, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu, nggak disebutkan itu. Ya. Kalau di ayat tadi di surat Al-Furqan nggak disebutkan kepada kaum Lut, dihancurkan mereka ini itu, tidak, langsung kepada itu tempat tinggalnya, yang dimana kaum kufar Quraisy biasa lewat situ, kok nggak ngambil pelajaran. Nah, jadi dia selalu lebih spesifik karena kejadian dia adalah kejadian yang sangat luar biasa, penyimpangan tauhid dari sisi kejadian sosial, itu begitu. Tetap dia adalah penyimpangan tauhid. Kenapa? Karena tauhidnya adalah mestinya Allah menciptakan manusia dengan tujuan perkembangbiakan jumlah manusia menjadi banyak. Nah, dengan dia memotong itu berarti mereka mengingkari maksud dan tujuan Allah untuk memperkembangbiakan jumlah umat manusia. Mengapa saya katakan begitu? Karena di ayat 85 surat Al-A'raf yang dulu kita kaji, kalau Bapak jemaah kita masih ingat, cerita Nabi berikutnya adalah tentang Nabi Syuaib. Nabi Syuaib dikatakan wa ila Madyan, ayat 85. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba, dan kepada kaum Madyan kami utus, ya, Nabi Syuaib. Ya. Jadi kami utus saudara mereka, wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Nah, itu juga bahasanya kami utus saudara mereka kaum Madyan, yaitu Nabi Syuaib. Nabi Syuaib berkata yang sama dengan Nabi Nuh, dengan Nabi Hud, dengan Nabi Soleh tadi, yaitu qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Nah, itu begitu. Tauhid yang jelas, yang persoalannya memang masalah akidah. Ya, jadi soal penyembahannya. Sedangkan kalau Nabi Lut masalah tauhid, tapi bukan soal penyembahannya.
Tapi soal ketaatannya kepada hukum Allah. Ketaatan kepada hukum Allah dalam konteks perkembangbiakan manusia, ini adalah persoalan akidah. Karena dia melanggar atau memutus mata rantai maksud dan tujuan Allah menurunkan manusia, laki dan perempuan untuk berkembang biak. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min nafsi wahidah. Ya ayuhan nas, taqu rabbakum min nafsi wahidah. Di surah An-Nisa maksud saya, ya ayuhan nas, taqu rabbakum min nafsi wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah. Allah Tuhanmu yang telah menciptakanmu tadinya dari satu manusia, yaitu Nabi Adam. Ya. Wa khalaqa minha zawjaha. Kemudian Allah ciptakan bersama Adam pasangannya, yaitu Hawa. Ya. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Yang dengan demikian tujuannya adalah supaya berkembang biak banyak laki dan perempuan dari anak-anak keturunan Adam dan Hawa. Itulah begitu maksud dan tujuan penciptaan laki dan perempuan Allah maksudkan itu. Jadi para jemaah sekalian, penyebutan kisah para nabi tadi adalah untuk menguatkan hati Nabi kita Muhammad SAW. Yang disebutkan adalah kaum-kaum yang dihancurkan tadi, kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, kaum Ashabur Rasi, kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ini supaya Nabi kita jadi lebih ingat bahwasanya begitulah akibat dari kaum yang menentang dakwah para rasul utusan Allah, dan rasulnya sendiri supaya tenang, jangan terlalu sedih berlebihan, jangan terlalu takut berlebihan. Ya, tentu saja sebagai manusia Nabi Muhammad ada ketakutannya, ada kesedihannya, mendapatkan kenyataan kaumnya menolak dakwah beliau, tapi ini diharapkan tidak sampai larut dalam kesedihan, larut dalam ketakutan, tetap tegar dalam perjuangan. Karena apa yang dialami oleh beliau juga adalah dialami oleh para nabi sebelum beliau. Dan pada akhirnya Allah menegakkan keadilannya, dihukum, diazab kaum yang menentang para rasul itu. Hanya bedanya untuk kaum Nabi kita Muhammad SAW, Allah memberikan kesempatan kepada kaumnya dengan diberikan kesempatan mereka tidak diazab oleh Allah langsung. Tapi Allah mengazab mereka ya dalam bentuk hal yang sifatnya seperti kita individual ya. Maksudnya Allah menghukum kita, mengazab kita bukan diazab secara keseluruhan semua kita manusia sebagaimana kaum Ad, kaum Samud seluruhnya hancur, diazab, diganti dengan umat baru. Karena kita adalah umat di zaman akhir, umat akhir zaman, umat Nabi yang terakhir, maka sifat buat kita adalah Allah menjadikan demikian rupa kaum ini diingatkan terus dengan apa yang mereka alami supaya tidak dapat azab yang besar nanti sesudah mereka durhaka kepada Allah. Ya, kadang-kadang yang terjadi adalah dijadikan mereka mengalami katakanlah kondisi sakit, kondisi luka, kondisi kehilangan, kondisi mereka tidak dapatkan kenikmatan-kenikmatan, dapat musibah-musibah, tapi musibahnya musibah lokal, musibah di kampung ini, di kampung itu, musibah di Palu, musibah di tempat ini, musibah di Indonesia, musibah di Turki, musibah di tempat lain, di Amerika, semuanya tempat, belum merupakan musibah keseluruhan. Kenapa? Karena Rasulullah ya itu punya sisi lain yang Allah inginkan untuk umatnya ini. Allah ingin memberikan yang terbaik kepada umat Nabi kita Muhammad SAW ini. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan begini. Idza aradallahu bi 'abdihil khaira ajjala lahul 'uqubah fid dunya. Ya. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah segerakan ya azab itu kepada orang yang Allah inginkan kebaikan itu di dunia. Jadi secara individu, ada orang yang durhaka, ada orang yang masa lalunya kelam, punya kesalahan dan dosa, lalu sekarang ini dia bertaubat, sekarang dia mencoba menjadi baik. Katakanlah banyak orang yang seperti itu setelah usia pensiun, baru taat, baru ke masjid, dulu masa lalunya kelam. Nah, orang yang seperti ini, kalau Allah bermaksud kebaikan bagi orang itu, justru Allah kasih dia azab di dunia berupa musibah-musibah, kehilangan barang,
dapat sakit, penyakit ini, penyakit itu semua. Itu karena Allah sayang kepada mereka, Allah kasih azab dunia saja. Sedangkan dosanya di masa lalu yang banyak, yang mestinya terakumulasi akan menjadi azab di akhirat, Allah sudah hapuskan dengan dia bersikap sabar atas azab dunia yang dia rasakan sebelum dia wafat. Justru sebaliknya, wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsaka anhu bidzanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Kalau Allah menghendaki keburukan pada seseorang, ya. Jadi Allah pengennya dia nasibnya buruk. Itu maka Allah tetap genggam itu dosa-dosa akibat perbuatannya di masa lalu, ya. Diakumulasi saja, dijumlah saja, ya. Azab kesalahan dosanya di masa lalu dan azab yang akan ditimpakan itu dipegang masih oleh Allah, ditahan. Ditunggu nanti baru diberikan oleh Allah di hari kiamat. Di hari kiamat baru orang itu dikasih azab. Nah itu berarti Allah menghendaki hal yang buruk kepada seseorang atau kepada kaum itu. Begitu pula konteksnya kaum, konteksnya bangsa, konteksnya kita individu, sifatnya begitu. Kalau Allah menghendaki kebaikan, maka disegerakan azab, tapi azab sektoral kepada kaum ini, kaum itu, bangsa ini, bangsa itu, seluruh. Tidak menyeluruh umat Nabi Muhammad SAW seluruhnya. Karena umat Nabi Muhammad sudah umat yang besar, umat yang berjumlah sangat banyak. Jadi tidak seperti itu. Itu baru nanti terjadi di hari kiamat. Itu pun nanti di hari kiamat akan ada terjadi sedemikian rupa, orang beriman tidak akan merasakan ujungnya kedahsyatan hari kiamat. Mengapa? Karena sebelum hari kiamat, haknya itu, tiupan sangkakala yang terjadi itu, Allah sudah jadikan orang beriman semuanya wafat. Dengan angin yang membuat mereka semacam kayak kita mungkin menyebutnya mungkin kena virus atau kena apa, wafat semua orang beriman. Yang tinggal hanya orang-orang kafir, dan ketika tinggal orang kafir itulah terjadi peristiwa dahsyat hari kiamat. Ya. Nah, jadi sekali lagi, karena ada hadis-hadis semacam ini, itulah umat Nabi kita Muhammad SAW itu tidak Allah azab secara keseluruhan. Diberikan orang per orang, kaum per kaum, bangsa per bangsa. Supaya kaum itu ingat, supaya bangsa itu ingat dan sadar. Supaya orang itu sadar. Nah, kalau kita individu, supaya kita sadar bahwa Allah kasih kita sakit, Allah kasih kita musibah, Allah kasih kita kehilangan sesuatu, Allah kasih kita apa yang kita inginkan selalu gagal, misalnya, itu adalah tanda Allah sayang dengan kita, ya, di mana masa lalu kita yang punya kesalahan dan dosa, itulah cara Allah membayar kesalahan dan dosa kita di dunia. Di akhirat, kita sudah tidak akan dapat lagi azab atau siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu justru adalah berarti tanda kebaikan. Inilah barangkali para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ya, lanjutan dari tafsir surat Al-Furqan yang sudah mulai menginjak kepada kisah para nabi yang tapi tidak dikisahkan panjang, cuma untuk menjadi ingat saja Nabi bahwa kisah para nabi ini mengingatkan beliau bahwa apa yang beliau alami beliau tidak sendiri. Para nabi yang terdahulu juga mengalami hal serupa seperti beliau ini. Dapat tantangan, dapat sikap-sikap penolakan yang keras dari kaumnya. Bahkan buat kita sekarang ini, barangkali kalau kita ngaji itu, kita bayangkan kondisi kita sekarang, kita menderita, kita susah, kita seolah kalah terus, umat Islam ini seolah terpojok terus, tidak pernah ada kesempatan bisa bangkit, mau bangkit, terjadi lagi kezaliman baru, mau bangkit, terjadi lagi kezaliman baru misalnya. Maka kita pun juga harus bersikap sebagaimana ketika Nabi mendapatkan turunnya ayat ini, bahwa kita harus bersikap tenang, pada akhirnya Allah akan memenangkan perjuangan umat ini. Maka Allahu yadara mu'minina alama antum alaihi. Itu ada dalam Al-Quran. Mungkin saya bukakan ayatnya biar kita jadi lebih jelas. Ya. Maka Allahu liyadara mu'minina alama antum alaihi. Allah tidak akan pernah membiarkan keadaan kita seperti keadaan kita saat ini. Ya. Artinya kita menderita, kita dalam kondisi kekurangan, kekalahan, keterpurukan, keterbelakangan, kemiskinan. Di dunia ini kita tidak punya kekuasaan, katakanlah. Kondisi ini memang Allah takdirkan demikian rupa terlebih dahulu. Supaya Allah bisa menentukan dan memilih siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang imannya hanya pura-pura. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 179.
Silakan dibuka ya. Kalau tadi buat Nabi Muhammad ayatnya ini yang tadi ya, surah Al-Furqan, supaya beliau terhibur, tidak sedih berlebihan. Nah, buat kita ayatnya ini, surat Ali Imran ayat 179. Saya baca ya ayatnya. Maka Allahu liyadarul mu'minina ala ma antum alaihi. Allah tidak akan pernah membiarkan keadaan kalian orang-orang beriman seperti keadaan kalian terzalimi pada saat ini. Hatta yamizal khabitha minat thayyib. Allah bermaksud hendak memisahkan mana yang baik, mana yang buruk di antara kalian. Mana yang imannya benar-benar, mana yang munafik. Mana yang imannya bertakwa sungguh-sungguh kepada Allah, mana yang hanya pura-pura, yang fasik. Ya. Justru dengan keadaan umat seperti ini, itu ketahuan orang yang mudah putus asa, orang yang mudah tidak melanjutkan dakwah yang berkelanjutan. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Allah sengaja tidak memunculkan hal yang gaib kepada kalian. Mungkin kemenangannya besok, tapi Allah tidak terangkan besok kita menang. Kita tahunya lama, kapan menangnya, selalu begitu. Padahal menangnya tinggal sebulan lagi, padahal menangnya tinggal 2 bulan lagi. Allah sengaja tidak memunculkan hal yang gaib, yang kita tahu akhirnya kita menang. Berbuatlah kita kayak sebuah episode dalam film yang namanya jagoan, ujungnya pasti menang. Itu begitu mestinya. Jadi kalau kita nonton film kan selalu gitu. Jagoan di tengah-tengah itu pasti kalah, menderita, susah, ditembak, tapi nggak mati-mati, nggak cuma luka-luka saja. Karena pada ujungnya jagoan pasti menang, dimenangkan oleh sang sutradara. Begitu pula kita, orang yang ahlul haq ini, yang berdiri di atas kebenaran. Ujungnya akhirnya Allah akan memenangkan kita semua. Memang ketika kita menderita, yang mengalaminya itu sangat hal yang luar biasa. Di sini dikatakan walakin Allah yajtabi min rusulihi may yasha. Allah lah yang memilih siapa di antara para rasul yang Allah kehendaki menjadi rasul itu, yang kita cuma pokoknya fa'aminu billahi wa rusulihi, berimanlah kepada Allah dan rasulnya dengan sungguh-sungguh. Ya. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Dan buat kita kalau beriman dan bertakwa dengan benar, bagi kalian pahala yang besar. Inilah barangkali ya, sekali lagi saya sampaikan ini mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semua. Allahumma ya Rabb lakal hamdu wa lakal syukru. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang memberikan manfaat untuk kami, dan apa-apa yang kami pelajari ini hal yang memberikan manfaat untuk kehidupan kami. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau palingkan hati kami setelah kau memberikan hidayah iman Islam ini kepada kami. Kuatkan hati kami untuk istiqamah konsisten di dalam akidah agama kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.